Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 1 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami, biarlah firman-Mu menuntun setiap langkah kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, di dalam Yesus kita beroleh keberanian. Di dalam Yesus kita beroleh keberanian. Saya bacakan dari Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa seringkali keberanian kita tergantung dengan otoritas yang kita miliki. Ya, jika kita punya otoritas atau ketika kita punya kuasa, maka tingkat keberanian kita pun lebih kuat atau lebih dominan. Saya tanya anak saya nomor 3. Saya tanya dia, namanya Joseph. Joseph, kalau kamu nanti besar jadi apa? Dia bilang jadi tentara. Kenapa jadi tentara? Karena jadi tentara katanya dia punya senjata. Dia bisa melawan penjahat, dia berani. Dia berpikir kalau dia menjadi tentara, dia akan merasa lebih menjadi seorang pemberani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah menjadi naluri manusia bahwa keberanian itu tergantung dengan otoritas yang kita miliki. Itulah sebabnya banyak orang menggantungkan dirinya kepada orang yang berkuasa atau kepada orang yang punya kekuatan. Dia merasa aman karena ada backingnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ketika menulis surat Efesus ini, dia ada dalam penjara. Jemaat di Efesus merasa kehilangan keberanian karena sosok Paulus yang menjadi bapa, yang menjadi pemimpin bagi mereka, ada di dalam penjara. Maka itu saudara, Paulus merasa penting untuk menyurati jemaat yang ada di Efesus ini, bahwa apa yang dialami Paulus ini bukanlah suatu kekalahan. Di ayat yang ke-13 di pasal yang ketiga dalam kitab Efesus ini dikatakan, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Dalam renungan kita pagi hari ini, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Yesus kita beroleh keberanian. Amin. Di dalam Yesus kita beroleh keberanian. Maka itu, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada figur Kristus, bukan kepada diri kita, bukan kepada manusia. Amin. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Nah, ini yang pertama, saudara. Paulus tidak ada kegentaran sedikit pun dalam hatinya untuk menghadapi semua kemungkinan di dalam hidupnya, karena Paulus mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Paulus mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Maka dia tidak gentar sekalipun di dalam penjara, dia berkali-kali disesat, namun dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Nah, inilah saudaraku, ketika kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, maka kita beroleh keberanian. Yang kedua, mari kita bergantung kepada Kristus. Kedekatan kita dengan Kristus setiap saat akan membuat kita atau keberanian kita lebih kuat.
sehingga kita tidak takut dengan keadaan sekitar kita. Ya mungkin juga hari-hari ini mencemaskan. Tetapi saudara, karena Kristus ada yang melindungi kita, ada yang menolong kita. Dan ketika kita bergantung kepada Kristus yang berkuasa itu, maka tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan kepada kita. Kita akan lebih berani menjalani hari-hari kita karena kita percaya. Karena orang yang bergantung kepada Kristus tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Orang yang bergantung kepada Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Yang ketiga saudara, mari kita tetap memandang kepada Kristus. Dengan memandang kepada Kristus, kita mempunyai dasar yang kuat untuk seluruh proses perjuangan iman kita. Kita tidak perlu tawar hati oleh segala penderitaan yang kita hadapi di dalam dunia ini, karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu untuk kita dengan rencana Allah yang sempurna. Mari kita tetap memandang kepada Kristus, dan biar Kristus yang menjadi teladan dalam iman kita. Bagaimana Kristus telah melakukan yang terbaik kepada kita. Ya, itu Kristus telah mengerjakan, melakukan yang terbaik, dan Kristus akan menyempurnakan itu di dalam hidup kita. Dan kita tetap memandang kepada Kristus, sehingga kita tidak takut, melainkan kita menjadi orang yang berani. Seperti Paulus, dia berani. Dia tidak takut untuk mengandalkan Tuhan. Dia tidak takut untuk bersaksi tentang Kristus dimanapun dia berada. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh keberanian. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, renungan kami yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi orang yang pemberani, karena kami dekat dengan Kristus, karena kami memandang kepada Kristus, karena kami mengandalkan Kristus dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.